Iko menunjukkan ke kita sadonyo bahwa Islam tu sebenarnya alah aduh di pesisir timur Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siriah dalam cara no adai diseserapi pambuka kato. Kami datang memboniai mengkaji agama jo sejarah kita. Dan sana kasadonyo kita ada di segmen Simba Sejarah Islam Minangkabau. Dan sana banyak penelitian sejarah yang Allah membahas ba'a masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau. Hal itu erat kaitannya dengan perdagangan di pesisir timur Sumatera. Jalur perdaganganku yang kemudian membuka interaksi internasional antara Barat dan Asia Timur. Keberadaan kota-kota di sepanjang Selat Malaka memperkuat simpul interaksi tadi. Interaksi yang awalnya terjadi antara pedagang Jepang Bali kemudian berkembang menjadi interaksi antara pedagang, ulama, jo pengusaha lokal. Interaksi tadi tidak hanya sekedar interaksi ekonomi do sana. Selanjutnya, interaksi tadi menjadi interaksi yang berkembang untuk mengembangkan budaya dan juga agama. Dan interaksi tadi berlanjut sampai ke wilayah pedalaman Minangkabau. Begitu? Dari kawasan pesisir timur Sumatera tadi berlanjut sampai ke sungai-sungai besar di Sumatera. Contoh, Sungai Siak jo Sungai Kampar. Pada abad pertengahan, Sungai Kampar jo Sungai Siak merupakan jalur utama transportasi di Sumatera. Jalur transportasi tadi yang kemudian menjadi jalur penyebaran Islam sampai ke daerah-daerah terdalam, sampai ke daerah inti Minangkabau. Di masa kejayaan Malaka, subhanallah Allah aduh kerajaan-kerajaan yang menunjukkan tanda-tanda Islamku. Contoh manun sana, kerajaan-kerajaan yang ada di Kampar dan Indragiri. Iko menunjukkan ke kita sadonyo bahwa Islam tu sebenarnya alah aduh di pesisir timur Sumatera. Menjadi bukti bahwa Islamku alah aduh sajak dahulunya. Peneliti alah banyak membuktian. Di antaranya, bukti-bukti sejarah lewat makam-makam Islam tua yang di makam tu tasure tahun 1339 Masehi atau 502 Balik Hijriah. Selain itu, ada lo sisa-sisa bangunan tua yang bergaya bangunan ala India dan Muslim. Iko sebenarnya adalah cukup menjadi bukti sana bahwa komunitas Muslim tu di Sumatera alah ado saja abad sampai balik. Lewat jalur-jalur yang tadi ala kita bahas, Islam masuk sampai ke pedalaman inti Minangkabau. Dan Islam tidak hanya berkembang sebagai kepercayaan sedo sana. Islam kemudian berkembang sebagai institusi sosial dan bahkan dipakai di dalam institusi pemerintahan. Kita sama-sama tahu kalau di Minang ada istilah surau. Surau membuktikan bahwa Islam dipakai sebagai lembaga pendidikan. Surau tidak hanya sampai mengaji sembahyang sedo sana, tapi surau dipakai untuk membentuk calon pemimpin masa depan dan juga dipakai untuk membangun karakter pemuda Minangkabau. Selanjutnya, dalam tradisi lokal Minangkabau, ada beberapa penamaan yang dipakai untuk nagari-nagari yang erat dengan nilai-nilai sakral Islam itu sendiri. Contoh, Sumpur Kudus. Sumpur Kudus dikenal sebagai simbol pengaruh budaya Islam di Minangkabau. Perkembangan Islam di Minangkabau cukup pesat sana. Kita sama-sama tahu, Islam bahkan dipakai sebagai standar norma di masyarakat. Sabui saja, adat basandi syarat basandi kitabullah. Dan sana kasadonyo, kita sama-sama tahu kan istilah orang Siak itu adalah narasi masuknya Islam ke jalur timur. Istilah orang Siak merujuk kepada individu-individu yang dake jo nilai-nilai Islam tadi. Jadi dulu sana, baitulah proses masuknya Islam ke wilayah Minangkabau. Itu Ambo baru membahas sampai masuknya Islam, alun perkembangannya, alun sampai ba'a Islam bertahan di era modern. Kalau sana penasaran, kita bahas di lain waktu di.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.